Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah tuntaskan kajian kita tentang salat sunnah. Jadi salat sunnah adalah sunnah yang berjamaah ada, sunnah yang tidak berjamaah ada, rukun salat sudah, sunnah-sunnah salat sudah, pembatal salat sudah. Tinggal apa lagi? Pembahasan tentang salat jenazah. Akan tetapi pembahasan tentang salat jenazah kita tidak hanya akan membahas tentang salatnya, tapi kita juga akan membahas segala hal terkait dengan jenazah. Mulai dari adab menunggui orang yang sakit sakaratul maut. Ya, bagaimana adab menunggui orang yang sakitnya ini sakit menjelang kematian. Kemudian apa yang dilakukan saat orang ini meninggal. Kemudian fardu kifayah, mulai dari memandikan, mengafani, menyalatkan, mengantarkan ke pemakaman, memakamkannya juga. Kemudian apa yang dilakukan setelah pemakaman, mana yang merupakan syariat, mana yang hanya sekedar tradisi, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Pokoknya insya Allah kita akan tuntaskan pembahasan terkait jenazah. Misalkan di tempat ibu ada kegiatan, kalau orang meninggal itu 7 hari kita membaca dalail khairat, salawat. Apa kira-kira hukumnya? Nanti insya Allah kita juga akan bahas. Ya. Nah sekarang kita bahas dulu pangkal kaji. Namun tidak akan bahas filosofi kematian. Insya Allah Bapak Ibu bisa cari itu. Ya, yang penting kematian itu pasti akan datang kepada siapapun. Baik tua, muda, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, semuanya akan menghadapi kematian. Tugas kita bersiap menghadapi kematian. Nah, sekarang kalau paham Bapak-bapak Ibu-ibu ya, bahwasanya kematian akan mendatangi kita semua, dan kematian itu pun sejatinya adalah kiamat. Jadi nanti usah rusuh bana kalau ada kabar-kabar akan datang kiamat. Yo. Ada kabar akan datang kiamat misalkan. Dajjal lah keluar kecil ranjan rusuh lah. Dan rusuh awak kok Dajjal tiba mulai siap nak persiapan menghadapi kiamat itu apa sama saja. Mau kiamat kecil ataupun kiamat besar, hancurnya alam atau kematian, persiapan kita tetap ya
Tetap amal kita bagaimana, iman kita bagaimana, akhlak kita bagaimana. Kalau kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kita siap atau tidak? Itu saja pertanyaan. Ada orang terlalu takut dengan Dajjal, Pak ya. Takut nanya Dajjal ku ketibo. Dibuatnya di bawah rumahnya kok ruang persembunyian. Ya, buatnya di bawah rumahnya kok bunker. Ruang persembunyian bawah tanah. Tujuannya kali lubang. Kalau tiba Dajjal manduk di bawah rumah. Kalau lah jauh-jauh Dajjal sampai ke rumah awak, manduk awak di bawah rumah, dibongkarnya tuh. Kalau kepayahannya bongkar itu. Hati-hati Bapak Ibu ya, Dajjal. Orang kini gampang terkicu. Alun keluar Dajjal lah banyak orang terkicu. Ini nak. Alun Dajjal keluar orang sudah banyak tertipu. Ada yang tertipu orang bisa bicara bahasa semut lah. Ya. Baca ceritanya kalau Dajjal asli keluar apa? Ada orang tertipu bisa bahasa Suryani. Kalau Dajjal asli keluar hebat daripada itu kebohongannya. Kalau kebohongan kacang saja kita sudah tertipu, apalagi kebohongan Dajjal. Nah, maka memang ilmu kita jadikan sebagai sandaran, sebagai patokan, padek-padekan ilmu. Yang penting kematian akan mendatangi kita semua, kita mesti bersiap. Nah, pangkal kaji kita malam hari ini kita akan membahas tentang adab-adab yang kita lakukan ketika menunggui orang yang sakit dan sakitnya ini sakit menjelang kematian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sakit itu ada dua ya. Ada sakit ringan, ada sakit parah. Di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Kewajiban muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau berjumpa ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang maka wajib penuhi undangan. Kalau tidak ada uzur Bu, wajib memenuhi undangan. Diundangnya beralik, wajib tibo kecuali ada halangan. Idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza tansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat, beri dia nasihat. Apabila dia bersin, kemudian dia memuji Allah, fahmidallah, fashammithu. Doakan pula dia. Haji. Alhamdulillah. Kita baca doanya apa? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin jawab lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lihat dapat dia Bu kaji itu Bu. Catatan tak? Dah pernah Pak dengar kaji itu? Ya, doa bersin tu. Ini contoh penyakit ringan nih enggak? Bersin dia sebut alhamdulillah. Kalau orang bersin nyebut alhamdulillah, kita bacakan doa apa? Yarhamukallah. Nah, kemudian kalau saudara kita mengucapkan yarhamukallah, kita yang bersin tadi, jawab lagi apa? Yahdikumullah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, doa orang basin.
bersin dia, alhamdulillah. Nah, kita sebutkan yarhamukallah. Nah, kemudian dia yang bersin nanti jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu doa kalau bersin. Itu fashammithu. Ya, doakan dia. Kalau dia bersin, kemudian dia memuji Allah, doakan pula dia. Kemudian apa lagi? Wa idza marida, apabila dia sakit maka fa'udhu, maka jenguk dia. Sakit yang butuh dijenguk itu ya, yang butuh dijenguk itu ya sakit parah. Sakit parah. Sakit parah. Kalau salemo seketik nak dijenguk tak ada. Ya. Kalau sakitnya sakit parah, jenguklah dia. Nah, terakhir apa? Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia mati maka iringi jenazahnya. Membawa jenazah, mengiringi jenazah. Nah, itu makanya sebagian ulama mengatakan kewajiban fardu kifayah kita terhadap orang yang meninggal itu bukan cuma 4. Kalau yang umum kita pelajari kan cuma 4, Pak. Memandikan, mengafani, menyalatkan, memakamkan. Nah, tambah cek lagi kalau oleh Imam Asy-Syatiri, apa itu? Ittiba, mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah. Nah, itu juga merupakan salah satu kewajiban, mengikuti jenazah ke tempat pemakamannya. Nah, sekarang kita membahas apa? Adab-adab menunggui orang sakit, dan sakitnya ini sakit sakaratul maut. Kalau sakitnya tidak jelas apakah sakaratul maut atau tidak, maka kita mesti ikhtiar. Ya bapak-bapak ibu-ibu ya, ikhtiar itu mesti, Pak. Jangan sakit beko pakai standar hakikat. Ambo sakit itu tidak ingin ambo barobek, bako nak barobek nan menyehatkan kan Allah. Memang Allah yang menyehatkan. Itu hakikat itu. Tapi kewajiban zahir kita tetap berusaha untuk menghilangkan penyakit. Sama aja orang lita Pak. Ajaknya ambo nak makan dah batu. Allah yang menciptakan rasa kenyang. Iya betul itu. Tapi bodoh kalau nya nak makan. Batu. Iya kewajiban ikhtiar zahir. Zahir kita tetap berikhtiar, hakikat kita kembalikan semuanya kepada Allah. Berusaha tetap nan rasaki dari Allah. Barubek tetap nan sehat adalah dari Allah. Itu tuh konsep kita. Jadi jangan dicampur adukkan antara syariat dengan hakikat. Hakikat itu yang kita yakini, syariat itu yang kita lakukan. Ya, yang kita lakukan apa? Berusaha mencari rezeki, itu namanya syariat. Hakikat rezeki itu dari siapa? Allah. Itu hakikat. Hakikat itu yang kita yakini. Masalah orang sekarang adalah mencampur adukkan dua-duanya. Termasuk ketika sakit, maka ya pala hutang kita sebagai makhluk adalah berobat. Ya ada medul. Tidak ada medul. Ya. Hilang medul. Terkopi bisa oleh ya. Modul kajian. Jadi berobat itu sama aja berusaha. Sama dengan berusaha. Jadi jangan kita pakai standar hakikat seperti tadi. Nah, kalau kasih siai jawab, kalau mati jawab. Nah berobek tetap berobat. Itu kewajiban kita. Nah, kalau memang berobat, nya dulu berobek nanda wajib diambil, Pak ya. Dulu berobek nanda wajib diambil. Misalkan kemungkinannya 50-50. 50 mati, 50 hidup. Nah, itu ndak wajib diambil. Kalau 50-50. Ada beberapa penyakit, misalkan kanker. Kanker ini kalau sudah parah, baru B juga orangnya, Pak, maka UB-nya kok kan kareh, radiasi nuklir, kemoterapi itu. Jadi ketika dikonsumsi obat ini, ya buatnya lara, badannya sakit-sakit, buang airnya tidak teratur. Tasesonya tuh. Obat keras nih, misalkan kanker sudah parah. Tapi ujung-ujungnya mati juga. Nah, ada orang sebagian yang tidak ingin mengambil terapi kanker. Kenapa dia nak mau ambil terapi kanker? Sebab kalau sudah tingkat lanjut parah kankernya itu, ujung-ujungnya mati juga. Nah, daripada mati ya buat lara, dia lah mati ya buat lebih. Kecilnya dia itulah kira-kira. Ini sama-sama tes eso.
Nah, kalau memang kemungkinannya 50-50, tapi kalau kemungkinan sehatnya tetap lebih tinggi, maka mesti berikhtiar, mesti tetap berusaha. Nah, sekarang untuk orang yang, ngomong kopiah aja leh. Untuk orang yang menunggui orang sakit tadi, ini orang sakit sudah mau sakaratul maut, nampak sasa angoknya misalkan, apa yang dilakukan? Disunnahkan bagi kita yang menunggui calon jenazah ini untuk posisikan orang sakit ini seperti posisi mayat dalam kubur. Gimana posisi mayat dalam kubur? Berbaring menghadap ke arah kiblat, badan sebelah kanan menjadi tumpuan, mereng ke subuk. Nah, kalau sekarang kiblat ke situ, Pak, berarti kepala di situ, kaki di sini, merengkan ke sebelah kanan. Kita tidak ingin mencari alasan medis. Walaupun kalau dicari alasan medisnya ada saja. Apa itu? Kalau kita tidur miring ke kanan, maka posisi jantung berada lebih tinggi. Kalau posisi jantung lebih tinggi, maka kerja jantung tidak terlalu berat. Ya. Termasuk orang yang sakaratul maut, dimiringkan ke kanan. Nah, itu untuk posisi tidur terbaik. Tapi ini tidak wajib. Kalau memang tidak bisa kita mengarahkan posisi tidurnya seperti itu, ya tidak masalah. Ya sama seperti posisi orang sholat ya. Kalau tidak bisa seperti itu ya sudah posisi lain saja. Bisa jadi ke kiri dia miring, atau bisa jadi dia posisi lurus saja, kakinya ke situ, disandarkan sedikit kepalanya, boleh saja. Seperti orang akan sholat. Tapi kan kalau orang sakit, Pak, tidak mampu dia bangkit dari tempat tidur, kita menyediakan tempat tidurnya itu semestinya memang disesuaikan agar dia bisa melaksanakan sholat sambil tidur. Kan sebenarnya lah bentuk itu juga posisinya, Pak. Kita posisikan dia berbaring sehingga dia bisa melaksanakan sholat sambil berbaring, menghadap kiblat sambil berbaring. Kita sudah sampaikan bisa jadi miring ke kanan sebagaimana mayat di dalam kubur, atau miring ke kiri, atau dada yang dihadapkan ke Ka'bah dengan meninggikan kepala sedikit. Ya, itu posisi-posisi berbaring. Yang kedua, untuk orang yang menunggui ini disunnahkan untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Hadis Imam Muslim. Talkinkan orang mati di antara kamu la ilaha illallah. Talkinkan orang mati di antara kamu la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah itu untuk orang mati, kata Nabi. Nah, yang dimaksud orang mati itu apa, Pak? Orang yang akan mati atau orang yang sudah mati? Kalau dari segi lafaz, Pak, laqinu mautakum, talkinkan orang mati di antara kalian. Yang dimaksud itu orang mati atau orang akan mati? Nah, kalau orang akan mati berarti takwil. Nah, sekarang kalau orang yang akan mati capek atau orang akan mati lama? Kan dua loh kemungkinan. Maka ada tiga kemungkinan kok. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang mati di antara kalian la ilaha illallah. Boleh jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang memang sudah mati. Maka orang meninggal kita baca la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Muslim tadi. Atau boleh jadi yang dimaksud adalah orang yang akan mati. Nyolah dakik mana akan meninggal. Lah nampak sasa angoknya, lah dingin kakinya. Dibacakan la ilaha illallah. Atau boleh jadi orang nan akan mati. Tapi tidak dakik. Awak sadonya berarti. Ya, nah, makanya ada talqin. Coba la ilaha illallah. Ah, itu talqin namanya tuh, Pak. Ya, itu namanya apa? Talqin tuh. Jadi luas pemaknaan. Kalau secara tekstual ya orang yang sudah meninggal, memang sudah meninggal dia kita baca la ilaha illallah. Kalau secara teks. Tapi kalau kita bandingkan pula dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Atau dalam hadis yang lebih spesifik,
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka ikonan paling penting ya Bapak Ibu ya, menunggui orang sakit, sakitnya menjelang meninggal, maka bimbing dia membaca la ilaha illallah. Ustadz, yang dibaca syahadat atau la ilaha illallah? Yang dibaca la ilaha illallah saja, bukan asyhadu alla ilaha illallah. Balik dimai kalau asyhadu alla ilaha illallah. Nyalah jalih sasaango Pak. Ya, nyalah sasaango Bapak solo asyhadu alla ilaha illallah. Hadu itu kurang makharijul hurufnya tuh, panjang lah cerita. Enggak. Salah satu hikmah kenapa yang dibaca la ilaha illallah menjelang wafat, menjelang meninggal, karena memang la ilaha illallah itu sebaik-baik zikir dan seringan-ringan zikir. Coba buka mulut. Lah, coba baca la ilaha illallah, enggak boleh tutup mulut. Bisa kan? Coba lihat. Bisa kan? Bisa. Ya. La ilaha illallah. Kan tak perlu tutup mulut. Ya Pak. Tak perlu tutup mulut Pak. Ringan. Zikir la ilaha illallah itu ringan. Paling lasuh dibaca. Lain dengan asyhadu alla ilaha illallah. Tuh banyak tuh makharijul huruf. Sifat-sifat huruf yang harus diperhatikan. Itu makanya hikmah la ilaha illallah dibaca menjelang wafat, karena zikir ini zikir yang ringan. La ilaha illallah. Bapak Ibu pun seperti itu ya. Kalau orang yang kita tunggu ini sudah membaca la ilaha illallah, jangan diajak ngomong yang lain-lain. Ya. La ilaha illallah. Lah dibacanya kemudian oleh orang sakit kok la ilaha illallah. Alah, jangan diajak-ajak belum ngecek. Wajaklah ngecek mak di mamih petang ku mak di bawah kompor meninggal. Berarti kata-kata terakhirnya apa tuh? Di bawah kompor. Enggak jadi akhir kalamnya la ilaha illallah. Jadi kalau sudah menyebut la ilaha illallah, sudah biarkan saja. Diulang itu tetap ulang lihat. Di bawah kompor ulang lihat. Ya, diulang balik. Kata sabui lo kata-kata dan lain. Tapi kalau bisa dibanyak-banyakkan baca la ilaha illallah. Dibantu membaca la ilaha illallah. Dan awak memang paralu ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Terutama utang tuh catat, kasih pesan kepada keluarga, kepada siapa saja kita berutang. Bapak ibu tidak perlu catat piutang. Orang berhutang pada kita, tidak dicatat pun tidak masalah. Tapi kalau kita berhutang pada orang lain, catat, agak tahu karena ya, kalau ada harta-harta tersembunyi agak tahu loh. Ya, ko ibana kepada wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kalau meninggal kita, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita meninggalkan warisan yang banyak. Jangan sampai meninggalkan utang. Kalau bisa yang kita tinggalkan itu warisan yang banyak. Ya, banyak sekarang kita lihat nini mama datuk diangke, datuk lama meninggal, datuk baru diangke, sebelum dimakamkan, sebelum ditimbun kubur datuk na meninggal ko, dibaconya utang. Utang ko dipindah ke datuk nan baru. Rencana datuk nan baru ko dapat rezeki menjadi datuk, kiranya ndak dapat rezeki do dapat apanya? Ya samalah je presiden ni nak. Ya nambah utang presiden lama nan nambah ya. Itu. Itu di Konoha Pak ya, ndak di Indonesia. Makanya kecek guru ambo dulu di Mesir, Syekh Mustafa Abu Hamzah Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Kelebihan sistem kerajaan itu, rajanya ndak akan gampang-gampang saja berutang.
Kenapa? Karena raja sadar kalau dia berutang, maka yang bayar utangnya siapa? Anaknya. Kalau raja Pak ya, tentu penerus kerajaan kan anaknya. Kalau bapaknya berutang dan membayar siapa? Anaknya. Tapi kalau republik nan berutang lain, nan membayar, ayo tuh. Itu kelemahannya di situ. Ini ada kelebihan, ada kelemahan ya, baik sistem republik ataupun sistem kerajaan. Selanjutnya disunnahkan pula membaca surat Yasin. Surat Yasin. Apa dalilnya Ustaz? Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Hibban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakan untuk orang mati di antara kalian surat Yasin. Aduh dalil. Yang kecilnya membaca Yasin ku ada dalilnya, ada dalil. Saya meriwayatkan Ustaz Abu Daud. Saya boleh Ibnu Hibban. Bagaimana derajat hadisnya Ustaz? Sahih menurut Ibnu Hibban, hadisnya sahih. Bacakan untuk orang mati di antara kalian surat Yasin. Nah, balik ke yang tadi, yang dimaksud ini orang akan mati atau orang sudah mati? Kan begitu. Sama yang tadi, Pak. Kalau dewa kedua-duanya bisa dipakai. Kenapa? Karena di pangkal tafsir Ibnu Katsir untuk surat Yasin dikatakan bahwa Yasin ini adalah wasilah mujarab untuk banyak hajat. Kalau kita ada doa, bacakan surat Yasin. Bacaan surat Yasin. Batu. Sebab hadis ini. Kenapa orang yang sakit kita bacakan surat Yasin? Tujuan kita kan agar surat Yasin ini menjadi wasilah agar Allah angkat beban berat orang yang sedang sakaratul maut. Kalau beban berat sakaratul maut saja bisa Allah angkat dengan wasilah surat Yasin, apalagi beban-beban yang lain. Kok beban utang misalkan, kok beban penyakit, kok beban ilmu payah masuk ke kapal lo. Nah, silahkan baca surat Yasin. Nah, kemudian jadikan itu sebagai wasilah amal ya, agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita. Aku hadisnya, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan untuk orang mati di antara kalian Yasin. Kemudian disunnahkan pula kalau untuk orang yang menunggui ini, Pak ya, untuk orang yang menunggui orang sakit ini menyabar-nyabarkan. Jangan dipatakui-takuian orang sakit kok. Ya, Pak payah menjanguk ke rumah sakit. Kemudian kebetulan orang sakit ini pasang kateter. Tuh, agak cewek pasang kateter yo. Iyo, ambo dulu pernah lu dirawat pasang lu kateter. Oh. Sakit masang kateter petang. Indah kecilnya. Baku indah ambo masang kateter ketika sedang dibius total jadi nak terasul. Awak patakui-takui elo. Tuh, abiko membukanya sakit itu jadi ala kena itu nak boleh itu. Nah, akan disampaikan ketika kita menjenguk orang sakit itu apa? Kalimat-kalimat positif yang elok-elok sajalah. Jadi patakui-takuian pula orang. Ya, walaupun bersiap itu penting. Bapak Ibu kalau mau bersiap tidak perlu diingatkan orang. Ada wasiat yang akan kita sampaikan kepada keluarga, tuliskan wasiat itu, sampaikan wasiat itu. Umpamu orang yang akan pergi umrah atau orang yang akan pergi haji, tentunya tinggalkan dulu wasiat untuk keluarga. Bukan masalah pembagian waris ya. Kalau pembagian waris itu Allah sudah atur sedemikian rupa. Wasiat yang dimaksud ini contohnya harta-harta yang tersembunyi di mana tersembunyinya. Atau kita berutang kepada orang, sampaikan utang itu kepada siapa. Itu kewajiban kita. Karena kita akan mati. Tapi kalau kita menjenguk orang sakit, orang sekarat, maka tugas kita adalah membesarkan hatinya. Ini orang sakit, kalau sakit parah, bapak-bapak, ibu-ibu, memang penyakit ini kan aslinya adalah pembakar dosa. Tapi kalau sakit terlampau parah kan banyak juga orang-orang yang merasa kecilnya ketikanya sakit.
kanker misalkan, sakit tumor gadang misalkan, keceknya bako ambunan kanai ko ya Allah, bako indak koruptor nan kanai penyakit ko ya Allah, bako indak pajaku ambo taunyo bampu setiap hari Ustaz ya Allah, tapi bako inyo ndak kanai azab bentuk nanam boraso, ambo ndak do badoso ya Allah, tapi bako ambo dapat penyakit ko. Kan boleh jadi orang sakit Bapak Ibu punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Ini yang perlu kita sabar-sabarkan. Caranya kira-kira supaya hatinya tetap sabar, ditimpa oleh penyakit, ditimpa oleh musibah. Ya, jangan sampai nyaman calik-calik pula ke orang lain yang tidak ditimpa musibah, walaupun dosanya banyak. Karena begitulah cara kerja dunia, Bapak Ibu ya. Jangan aruk-aruk, karena dunia itu memang tidak sempurna Allah ciptakan. Dunia ini artinya apa? Sufla, rendah. Lawan dunia itu apa? Ulia itu tinggi. Kehidupan yang nyata itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Nah, maka kalau kita mau menjenguk orang sakit, siap-siapkan itu. Apa kira-kira yang akan kita sampaikan untuk membesarkan hati orang sakit ini? Kalau ada kemungkinan sehat, bagaimana caranya agar kita bisa memotivasi dia agar semangat sembuhnya itu ada? Kalau ndak ada anunya lah ya po, ndak ada harapan kesehat lah ya. Disabar-sabarkan dia, disabar-sabarkan pula keluarganya. Kita yang menunggui orang sakit ini, sesedi apapun hati, ya sarusak apapun hati kita ketika menunggui orang sakit, tetap harus logis, jangan gampang-gampang tersinggung. Wak menunggui orang tua wak kokolah memang sasa angoknya, raso-rasonya memang akan meninggal kapanpun nih. Datang orang menjenguk, apa kata orang menjenguk? Perbanyak sabar ya. Kalau orang sedang menunggui orang sakit, kok mungkin dia stres Pak ya, tersinggung, sangkuang mati ya mak den. Tak boleh lah awak serupa itu. Logis pula awak, iyo. Kalau memang rasa-rasa meninggal, awak harus bersiap. Ya, talkinkanlah mak, bacakan di telinga ibunya la ilaha illallah, kecil anaknya ndak menuri ambu mak ambu ndak meninggal dah sih. Kau insyaallah sakit kau akan berlalu kau. Kalaupun orang sakit ini ndak akan meninggal gara-gara penyakitnya, membacakan la ilaha illallah di telinganya kan tidak masalah. Ya. Ya Pak. Kalaupun orang ini sakit dan sakitnya mungkin tidak akan sakit meninggal, contohnya ini, kok misalkan sehat bananya nanti sudah dibaca la ilaha illallah di telinganya, wak kiranya kemeninggal, kiranya sudah itu langsung melompat, enak siap langsung. Kan bisa jadi itu Pak. Kita yang membaca la ilaha illallah kan tidak rugi juga, karena yang kita baca adalah zikir. Nah, tapi nan kemeninggal, aku mungkin menyasanya sebelum meninggal keceknya, aduh amih 8 rupiah di bawah kompor, sangkunya nyuka meninggal enak, kiranya ndak jadi meninggal. Tapi simpanan namanya lah tasabui kali waris enak, itu ya urusannya lah itu. Yang penting kewajiban kita jangan tinggal ya, walaupun ada denial, kita ndak mau mengakui kalau orang tua kita, mungkin nenek kita, mungkin orang yang kita tunggui ini akan meninggal. Ada penyangkalan seperti itu, tapi bersiap tetap wajib. Tetap kita siap-siapkan, kita sabar-sabarkan. Bacakan la ilaha illallah, kita baca Yasin. Kalau Yasin ini untuk apa kita baca? Jadikan dia wasilah. Kalau dia memang sakit sakaratul maut, sakit mau meninggal, kita berdoa kepada Allah agar nyawanya dicabut tanpa rasa sakit. Nah, kalau memang sakitnya bukan sakit sakaratul maut, maka kita berdoa kepada Allah agar sakitnya segera diangkat. Selesai. Tidak ada istilahnya rugi ketika kita beramal Pak. Mau mati ini orang, mau tidak jadi mati dia orang, kita tetap tidak rugi kalau kita membaca la ilaha illallah. Kita tetap tidak rugi ketika kita membaca surat Yasin. Lah, Bapak Ibu, kalau kamu meninggal, aku bagi pesan kita kaum muslimin harus yakin bahwa kita nanti akan masuk surga. Husnuzon kepada Allah.
Walaupun penyesalan itu ada, de bakok banyak na dosu ambo selama hidup ya Allah, bakok banyak kewajiban nanda takerajuan de ambo selama hidup ya Allah. Walaupun memang kita iktiraf, kita mengakui bahwasanya kehidupan kita ini banyak kekurangannya, banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Namun kalau kematian sudah diambang, kematian sudah di hadapan kita tetap harus berhusnuzon kepada Allah. Saya yakin Allah pasti akan mengampuni dosa saya. Harus. Ya, ndak lo disabui-sabui ke orang do Pak. Tapi ya kiawa harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dosa kita diampuni Allah. Kenapa? Karena di dalam hadis qudsi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana inda dhanni abdi bi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari ini. Ana inda zanni abdi bi. Saya sesuai dengan zon hambaku dengan aku. Aku sesuai dengan zon hambaku dengan aku. Maka apa yang kita prasangkakan kepada Allah, apa yang kita dugakan kepada Allah, mesti dugaan-dugaan yang baik. Karena kata Allah tadi apa? Ya sesuailah Allah dengan apa yang kita zonkan kepada Allah. Nah, ini hadis qudsi mengajarkan kita untuk positif. Pagi-pagi itu bapak-bapak ibu-ibu, walaupun tidak jelas apakah ada rezeki yang kita dapat hari ini atau tidak, apakah banyak rezeki yang kita dapat atau tidak, husnuzon saja dulu. Saya yakin hari ini Allah tetapkan rezeki terbaik untuk saya. Sakit awak seperti ini, sakit, saya yakin sakit ini memiliki hikmah terbaik untuk saya. Kalau akan meninggal awak, saya yakin insya Allah kalaupun saya meninggal, saya akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah sampaikan berkali-kali Bapak Ibu ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Semua orang yang mengakui la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi lagi-lagi kita ingatkan, ada yang masuk surga langsung, ada pula yang ya dona masuk neraka dulu. Kalaupun yang masuk neraka, insya Allah ujung-ujungnya tetap masuk surga. Kalau nanawa ingin masuk masuk neraka dulu. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga dulu langsung, tanpa hisab, tanpa azab. Nah, itulah barangkali kajian kita malam hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas kalau orang ini memang meninggal, sudah mengembuskan nafas terakhir, apa yang mesti kita lakukan. Nah, baru kemudian yang ketiga tahapan adat-adat kalau orang meninggal, bentuk yang kita sebut tadi, salawat 7 hari, bah hukumnya, makan-makan di rumah orang meninggal, bah hukumnya, itu nanti insya Allah kita juga akan bahas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.